Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di keluarga Sakinah Al-Fatih TV. Subscriber Al-Fatih TV, jangan lupa untuk subscriber dan juga komen ya di kolom komentar. Dan kalau ada mau bertanya silahkan, dan insyaallah kami juga akan membuat konten-konten pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas tema menarik yang juga viral di media sosial media pekan-pekan kemarin, itu tentang anak biologis ya. Nah, bersama saya Ustadz andalan kita Salman Abu Sifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini agak-agak kehumasan sama seperti logo kita kan. Nah, hari ini kita bahas tentang anak biologis Ustaz. Ya. Viral kemarin pembahasan topik di pemberitaan terkait ada artis A ya. Artis A ini punya anak biologis dari hubungan sebelumnya di luar pernikahan. Walaupun sebenarnya kita juga sempat membahas ya, sempat nyentil-nyentil lah di beberapa konten kemarin tentang masalah anak. Nah, kita spesifik bahas tentang anak biologis dan bagaimana hukumnya itu tes DNA. Ya, jadi tes DNA sebagai satu metode sains ya, itu satu metode yang secara syariah boleh dari sisi sains ya. Tapi membuktikan seorang anak bahwa anak ini adalah ayahnya si A atau si B dengan metode seperti itu tidak dikenal oleh para ulama pada masa lalu. Dan sebahagian ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang itu tidak mengakui pembuktian anak si A ini anaknya siapa dengan cara seperti itu. Iya. Ya, jadi tidak mengenal, ulama-ulama sekarang tidak mengenal dan juga tidak membolehkan itu ya. Iya, sebagian besarnya tidak membolehkan atau tidak mengakui model-model seperti itu, karena di dalam kitab fikih ya, anak itu nanti bisa diakui secara sah melalui pernikahan, proses pernikahan, bahwa si anak ini lahir dari ibu si B. Ayah siapa ayahnya? Ya, ayahnya itu adalah suami dari ibunya. Ya, suami dari ibunya. Itulah ayahnya itu. Seorang anak juga bisa diakui sebagai anak yang sah dari seorang laki-laki ketika anak itu misalnya anak itu lahir dan ayahnya atau suami dari ibunya itu mengakui, tidak menolak. Kan secara fikih seperti ini, misalnya si A dan si B menikah, kan si A dan si B menikah, kemudian suaminya pergi merantau, ya pergi merantau beberapa bulan, kemudian di belakang istrinya melahirkan. Nah, suaminya berpikir, selama 10 bulan ini saya tidak pernah menyentuh istri saya. Kok tiba-tiba melahirkan? Nah, tiba-tiba melahirkan, maka boleh dia langsung membantah bahwa itu bukan anaknya. Iya, boleh dia membantah bahwa itu bukan anaknya. Dan di situ bisa berlaku tes DNA kan? Kalau dengan keadaan seperti itu. Bantahan seperti itu diterima. Bantahan seperti itu. Iya, bantahan seperti itu diterima jika istrinya itu juga mengiyakan. Ya, kalau misalnya istrinya tidak mengiyakan ya, maka di situ ada hukum lain yang berlaku. Berarti seorang suami yang menuduh anak yang lahir dari istrinya itu bukan anaknya, itu kan otomatis menuduh istrinya selingkuh ya, atau berzina dengan laki-laki lain, berhubungan dengan laki-laki lain. Nah, jika si istri itu membantah, maka prosesnya dengan sumpah. Iya, bukan prosesnya dengan tes DNA, bukan, tapi sumpah. Sumpah disebut dengan li'an, yaitu sumpah saling melaknat. Melaknat diri, bukan melaknat suami, bukan melaknat istri. Jadi istri bersumpah bukan melaknat suaminya, tapi bersumpah melaknat dirinya jika memang dia melakukan persinahan. Begitu juga si suami, dia juga bersumpah melaknat dirinya jika tuduhannya itu tidak benar. Jadi itu sebagai pembuktian dari hukum
syariat. Syariah, iya. Tapi kan kalau sekarang ada hal yang butuh penambahan masalah hukum yang tertulis. Iya. Kan supaya ditahu ini akta kelahirannya anaknya segala macam. Ini yang barangkali yang dibutuhkan sama si ibu siapa namanya? Kekasihnya si A ini ya kan. butuh surat-surat segala macam, itu kan butuh pengakuan dan butuh pembiayaan juga gitu ya. Kalau dalam syariah kan jelas ya bahwa anak yang lahir di luar hubungan nikah maka itu tidak punya ayah. Nah, tidak punya ayah. Iya. Ya. Iya. Jadi di hukum binnya itu anaknya itu ke ibunya. Ke ibunya. Jadi dia binnya itu ke ibunya, dinasabkan kepada ibunya. Jadi anak yang lahir di luar hubungan yang sah maka dia tidak punya ayah. Maka Islam tidak mengenal istilah ayah biologis. Karena tidak mengenal istilah ayah biologis, maka sebenarnya tes DNA itu tidak penting. Tidak penting. Iya, tes DNA itu tidak penting untuk pembuktian si A ini anaknya siapa. Itu. Karena sekalipun misalnya secara sains akurat sampai 100% ya, sekalipun faktanya kan tidak sampai 100%. Iya. Sekalipun akurasinya sampai 100%, tapi hubungan itu di luar pernikahan, maka secara syariat tidak diakui sebagai anak dari laki-laki itu. Jadi dia terbebas apapun dia kejahatan lamanya, perbuatan lamanya, dia punya anak di luar nikah, dia tidak bisa mengklaim juga bahwa itu anaknya. Tidak bisa, ya tidak bisa. Dia tidak berhak atas anak itu. Si anak juga tidak berhak atas harta dan segala macam dari laki-laki yang pernah bergaul dengan ibunya. Itu. Jadi, intinya dia dijadikan statusnya anak ibunya. Anak ibunya. Ya, ini kan sebenarnya tren ini baru ya dari Eropa, dari Barat lah. Islam tidak mengenal model-model seperti ini. Itu. Karena yang sah adalah hubungan yang berlangsung setelah pernikahan. Itu yang secara sah boleh. Jadi ini menariknya bahwa sekarang ya bukan ya tadi karena kita bilang Eropa, Amerika, bahkan ada acara di Amerika itu memang mencari DNA, ya, tes DNA ya. DNA bapaknya kulitnya putih, anaknya hitam kok. Hanya cari padahal sudah kan ditahu siapa anunya. Nah, ini menariknya adalah apakah semua mazhab itu menjelaskan seperti itu atau ada perbedaan sendiri di masing-masing mazhab? Di dalam kitab para ulama ya, itu kan ketika disusun para pendapat-pendapat ulama itu dulu itu kan belum ada istilah tes DNA. Betul. Ya. Jadi sepakat para ulama bahwa anak yang lahir di luar hubungan nikah tidak dinasabkan kepada ayahnya. Dia dinasabkan kepada ibunya. Itu saja, sudah selesai. Sampai di situ persoalannya sebenarnya. Tidak ada mikrointeraksi. Ya, dari sisi anak ini anaknya siapa ya? Ya, kalau dari sisi yang lain ya itu tentu lain lagi pembahasannya. Itu. Jadi apa yang harus diperhatikan baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak-anak biologis ini? Tidak ada seperti ini lagi kejadian-kejadian. Nah, ini sebenarnya lebih kepada harapannya kepada para perempuan untuk tidak mudah terpengaruh oleh laki-laki. Ya, tidak mudah untuk menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang bukan suaminya. Itu. Karena di situ jembatan akibat lebih besarnya kan terjadi. Iya, karena kan rasa malu dan sebagainya. Mungkin akan muncul pikiran, kenapa cuma perempuan yang menanggung resiko ini? Iya, betul. Ya, risiko dari sisi tanggung jawab anak memang diserahkan kepada perempuan ketika anak itu lahir di luar hubungan pernikahan. Tapi kan dari risiko sanksi tetap sama ya, tetap risiko sanksi dan dosa itu sama saja itu. Kemudian dari sisi hubungan kasih sayang, bagaimanapun anak yang lahir dari seorang perempuan sekalipun itu di luar hubungan pernikahan, tentu akan disayang oleh ibunya ketika misalnya si perempuan itu menjaga kehamilannya sampai dia lahir. Kalau perempuan itu perempuan yang tidak sayang dengan kandungannya, pasti dia akan gugurkan. Nah, itu kan banyak kasus seperti itu. Sehingga hikmahnya kita lihat, kalau ada hubungan di luar pernikahan, kemudian terjadi pembuahan dan hamil, dan si perempuan itu menjaga kandungannya, berarti dia melindungi nyawa yang ada di dalam perutnya. Berarti kasih sayangnya tinggi. Kasih sayang, itu. Ada kasih sayang terhadap
tuanya itu. Iya. Nah, bagaimana kita lihat dari sisi yang lain Ustaz, terhadap anak ini? Apakah orang tua yang tadi katakan tadi biologis itu ya tidak perlu ada hubungan? Ya sudah tidak ada hubungan, artinya tidak dikenal itu dalam Islam. Maka tidak ada tanggung jawab, tidak ada hak anak terhadap orang laki-laki itu. Iya, tidak ada. Tidak ada juga tidak ada istilah tanggung jawab nafkah, tanggung jawab pendidikan, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada tanggung jawab perwalian dari laki-laki yang berhubungan dengan ibunya di luar pernikahan. Jadi sudah selesai bahwa anak biologis itu tidak ada sama sekali dari tidak ada, dan efeknya ini bahaya sekali. Efeknya seperti apa, Ustaz? Dengan diakuinya anak biologis itu bisa berdampak terhadap tumbuh suburnya perzinahan. Iya, kenapa? Karena orang-orang yang memang kecenderungan hubungan di luar nikah itu muncul besar, kemudian mereka berhubungan, dia tidak khawatir karena merasa kalau ada anak yang lahir, ya ayahnya tetap bertanggung jawab, ya ayah biologisnya tetap bertanggung jawab. Itu ini sangat berisiko sebenarnya, sangat berisiko dalam moral ya masyarakat. Intinya itu. Ya hindari zina. Ya itu. Jangan malah ya ini kan cara untuk perempuan itu betul-betul menjaga dirinya saja. Ya. Jangan ada aktivitas seperti itu, jangan aktivitas zina sama sekali, dan akhirnya tidak ada akibat terhadap anak biologis. Anak intinya kan yang jadi korban juga kan anak, kan tidak ada status jelasnya. Ada muncul pertanyaan ya, kemarin sempat ada yang bertanya ke saya itu, lalu bagaimana dengan wanita yang diperkosa? Ya, ini kan bukan perzinahan, betul. Pemerkosaan. Ya, jadi solusinya kalau sekarang itu, jika terjadi pemerkosaan, maka si perempuan atau keluarga perempuan, keluarga korban harus cepat melapor kepada pihak yang berwajib. Nah, untuk kemudian si pelaku itu ditangkap ya, atau diproses secara hukum, dan korban pemerkosaan itu nanti diberikan obat supaya tidak terjadi pembuahan. Iya, jadi harus cepat melapor supaya diberikan obat dan tidak terjadi pembuahan. Itu. Jadi tidak terjadi hasilnya. Iya, itu kan secara mental ya berbeda. Anak yang lahir dari hubungan persinahan di mana si perempuan dan si laki-laki suka sama suka, betul, dengan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Ya, tapi ada juga fakta ya, kalau di pemerkosaan itu di daerah-daerah tertentu ya di Indonesia, yang saya lihat juga ada beberapa kritisnya, bahwa ketika dia diperkosa malah dikasih nikah sama laki-laki yang kasih perkosa. Wah, itu secara syariat tidak boleh. Tidak boleh. Karena begini, persinahan saja sebagian besar mazhab itu tidak membolehkan ya. Tidak membolehkan, maksudnya orang hamil ya dinikahkan. Ya kalau belum hamil mungkin boleh lah ya. Tapi terkait dengan korban pemerkosaan, ini kan mereka punya trauma secara batin. Ya tidak mungkin akan bahagia orang yang diperkosa menikah dengan pemerkosa. Itu tidak akan mungkin bahagia. Ya, yang harus dilakukan adalah tindakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dan itu. Tindakan medis terhadap korban. Dan ya supaya tidak terjadi tadi pembuahan itu. Oke, Ustaz. Kita mau catatan besarnya, Ustaz, untuk peristiwa seperti macam ini, dan juga ini bukan jadi karena saya lihat jadi tren di masa-masa sekarang itu, kalau sedikit ada ini kan juga ada beberapa tahun-tahun dulunya ada juga seperti ini di kalangan artis tentunya juga gitu. Jadi bagaimana catatan besar? Yang pertama terkait dengan pasangan-pasangan dulu ya. Jadi bagi yang mau menikah itu dipastikan dulu bahwa calonnya adalah orang yang baik-baik. Ya, karena agama melarang pesina menikah dengan orang baik-baik. Laki-laki pesina tidak boleh menikah dengan perempuan baik-baik. Wanita pesina tidak boleh menikah dengan laki-laki baik-baik. Itu tidak boleh sama sekali. Dilarang kalau dia tahu bahwa calonnya itu adalah pesina, ya. Tidak sah nikahnya. Artinya tidak boleh dinikahkan. Yang kedua, bagi perempuan jangan mudah termakan rayuan gombal laki-laki, ya kan? Ya. Karena
tidak semua laki-laki itu mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab saja bukan berarti zina itu boleh. Ya, ya kan seperti itu. Karena memang zina sudah tidak dilarang ya. Mutlak larangan itu tidak berubah. Ya, hukum ini sudah tidak bisa berubah lagi bahwa perzinahan itu haram. Tetapi dari sisi batin itu bisa dilihat bahwa laki-laki yang mengajak perempuan itu berhubungan di luar pernikahan itu bukan laki-laki yang baik-baik. Ya, bukan laki-laki yang baik-baik. Maka itu jangan sama sekali terpengaruh. Maka jangan masuk dalam lingkaran pergaulan bebas ya. Nah, itu kan itu sangat berbahaya. Kemudian yang lain, istilah anak biologis ini adalah pengaruh dari peradaban barat. Budaya barat di mana mereka di sana itu terbiasa dengan kehidupan free sex. Bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja. Nanti mereka mencari tahu siapa ayahnya dengan tes DNA. Islam tidak mengenal ya. Islam tidak mengenal istilah anak biologis seperti ini. Ya, Islam hanya mengenal istilah anak sah. Ya, anak sah dari pernikahan itu. Baik itu siri maupun yang sah. Ya. Baik nikah melalui yang diakui oleh negara maupun nikah yang tidak diakui oleh negara. Nah, lalu terakhir nih, sekalian cari tambahan sedikit terkait supaya perempuan itu tidak jadi korban. Kita kan tadi bilang hindari perzinahan. Ada lagi tidak Ustaz, supaya perempuan itu betul-betul tidak jadi korban hal-hal semacam ini dan bisa melindungi perempuan-perempuan kita. Ya, jadi perempuan pertama ya jangan mudah ya terpengaruh, jangan masuk dalam lingkaran pergaulan bebas. Kemudian orang tua harus menjaga anak perempuannya. Ya, menjaga jangan mudah diizinkan keluar rumah. Dan kalau anak perempuan itu sudah dewasa dan sudah layak untuk menikah, maka sebaiknya orang tua itu mencarikan anak perempuannya calon suami. Sebagaimana apa yang terjadi di masa lalu, di masa sahabat ya, masa Rasul, masa sahabat dan masa-masa setelahnya, bahwa kebanyakan perempuan-perempuan itu karena memang tidak mengenal laki-laki ya, karena begitulah budaya Islam, dilarang pacaran. Maka yang mencarikan mereka jodoh itu adalah orang tuanya. Ya, dicarikan tentu yang baik-baik dan dikasih lihat dulu. Kalau setuju, ya mereka saling suka baru dinikahkan. Bukan juga dijodohkan tanpa sepengetahuan. Ya, itu mindset yang selalu salah. Kalau kita dijodohkan, dianggapnya dipaksa, nikah paksa. Padahal ini bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi dijodohkan itu dicarikan calon. Kalau sama-sama suka cocok, baru ya lanjut. Kalau salah satu pihak tidak cocok ya tidak boleh lanjut. Itu menariknya dalam Islam. Jangan salah pahamkan istilahnya bahwa nanti dijodohkan langsung dikasih nikah jadinya nikah paksa. Ya, dicarikan saja. Artinya daripada yang mencarikan itu aplikasi ya atau yang mencarikan itu comblang yang salah. Ya, yang salah bisa jadi salah kan? Tidak tepat. Ya, kalau orang tua yang carikan atau keluarga dekat yang carikan, insya Allah itu akan baik. Itu Sesuai dengan bibit bebotnya, terutama dengan agamanya. Ya, itu saja barangkali tentang anak biologis. Jadi catatannya dalam Islam tidak ada itu anak biologis ya, dan betul-betul bahwa tegasannya bahwa untuk menjaga perempuan-perempuan kita ya, perempuan muslimah itu hindari dari free sex, pergaulan bebas. Kalaupun sudah mampu untuk menikah, dinikahkan saja. Dan ini menarik sekali. Kalaupun ada teman-teman ada pertanyaan ya terkait tentang anak biologi, silahkan, kami menerima komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan dari subscriber El-Fatih TV. Itu saja dari saya, Zulkifli Ustadz Salman Abu Sifa undur diri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.